Baik, kita mulai pembelajaran tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, Mas dan Mbak yang telah hadir di pembelajaran tamu. Saya coba share screen. Ya, coba saya cek dulu ini sudah terlihat ya screen-nya ya. Coba saya cek dulu. Silahkan di-mention boleh di chat. Sudah terlihat belum screen-nya? Sudah ya. Baik, suara saya sudah jelas ya. Nggak terdengar bising ya. Aman ya suara ya. Aman, baik. Nanti saya akan ngecek setiap beberapa menit ya. Barangkali nanti ada yang terputus, mention aja ya. Kita belajar bareng di sini. Oke, baik. Kita mulai. Jadi siang hari ini kita akan belajar tentang pengenalan prinsipal komponen analis ya. Atau kita sebut sebagai PCA, ini keperluannya untuk riset. Jadi tujuan saya adalah bukan hanya teori ya, saya jelaskan ini untuk keperluan riset. Mungkin barangkali nanti teman-teman akan melakukan tugas akhir ya di kampusnya masing-masing, yang mana ini adalah teknik analisis yang paling sederhana dan paling bisa untuk mengklasifikasikan dari beberapa variabel yang kita punya gitu ya. Itu poin singkatnya ya dari pembelajaran kita. Saya coba pakai ini ya. Baik. Nah, jadi basic dari kita belajarnya pelan-pelan ya. Kita belajar dari basic ya. Basic dari learning PCA, Principal Component Analysis ya. Basicnya itu kita punya populasi ya. Dimana kan dalam populasi itu kita punya sampel ya. Sampel ya. Nah, sampel, di dalam sampel itu pasti ada namanya apa coba? Variabel ya. Nah, variabel itu beragam di dalamnya dan kita juga memerhatikan suatu namanya parameter ya. Parameter. Dari parameter ini kita beralih ke cara proses sampling ya. Jadi sampling ini basic dari PCA ya. Jadi akan memengaruhi hasil sampling data kita seperti apa ya. Terkait sampling ya, saya coba kasih gambaran di sini. Mau itu saya objeknya. Misalkan Anda kuliah di bidang TI ya atau bidang apa ekonomi, boleh. Bidang kimia kayak saya sama aja. Yang membedakan hanya cara membaca datanya, dari mana asal usulnya nanti kita bahas ya. Kemudian dari sini kita lari ke deskriptif statistik ya. Nah, analisis deskriptif statistik ini ada beberapa parameter ya di dalamnya. Satu lokasi ya. Lokasi coba ada apa aja di dalamnya. Basic ya. Basic itu ada min ya, rata-rata. Kemudian modus ya. Ya, modus ini bukan modus ke orang ya. Modus adalah nilai yang sering muncul ya. Kemudian ketiga ada median ya, nilai tengah ya. Kemudian kedua parameter dispersi. Nah, di sini yang paling penting ada namanya variance. Variance ini yang dipakai di PCA ya. Selain ini juga ada apalagi standar deviasi ya. Standar deviasi pun ini akan berpengaruh ke dalam algoritma ya. Algoritma yang dipakai di dalam PCA ya. Kemudian untuk distribusi data ini kita dari yang sederhana apa namanya Gaussian ya atau distribusi normal, kemudian bisa distribusi acak dan sebagainya. Tapi kita biasanya merujuk ke sini. Ya, setelah ini berhasil kita pelajari, ya, dia lari ke dalam outliers ya. Kita harus bisa menentukan data kita ini outliers atau bukan ya. Misalkan ini ada sekumpulan variabel ya, dia mengumpul dalam satu kelompok. Kemudian ini ada yang misal nih. Misalkan di sini data A, di sini data B. Nah, yang data B ini kita anggap sebagai outlier karena dia mencil sendiri atau berpisah dari kelompok A gitu ya. Setelah ini berhasil, kita tentukan, kita masuk ke dalam signifikansi untuk menentukan apakah distribusi kita ini overlapping atau enggak data kita. Karena kita harus perhatikan juga data yang good atau data ini bad, nggak bisa dipakai sama sekali. Kalau dari awalnya kita tidak memerhatikan ke semua ini ya, dari sini, kemudian dari sini, outlier, signifikansi, satu lagi ada namanya ANOVA ya. Nah, ini kunci untuk kita bisa
masuk ke dalam PCA. Nah, tapi kita tidak perlu mendalami sampai detail ya. Kita hanya mengambil teknik, cara, kemudian kita masukkan, implementasikan ke dalam PCA. Baik, kita lanjut. Setelah kita memahami basic ini, maka yang akan saya bahas ya. Pertama, kita akan bahas tentang pengenalan dulu, kemudian penerapan. Nah, di sini ada plan ya. Jadi yang saya sharingkan ke teman-teman ini bukan hanya seputar IT ya, tapi saya coba membuka pikiran teman-teman bahwa teknik PCA ini yang sering kita gunakan di dalam IT ataupun matematik, orang matematik itu bisa dipakai di bidang lain ya. Sepertinya bidang tumbuhan, ini bidang tumbuhan biasanya orang biologi ya. Kemudian animal, ini peternakan. Lalu ini bidang ekstrak, biasanya orang kimia. Saya juga pernah lihat ada suatu publikasi yang menjelaskan PCA digunakan dalam bidang ekonomi. Ya, jadi sangat bagus ini untuk kita pahami dulu core-nya, yaitu PCA ya. Setelah itu kita nanti masuk ke dalam alur kerja, riset menggunakan PCA ya. Oke, baik. Nah, ini saya masuk ya ke definisi dari ruang lingkup. Nah, saya jelaskan dulu sedikit ya. Saya jelaskan sedikit terkait chemometrik ya. Jadi kenapa saya menaruh kalimat ini ya? Nah, yang akan saya bawakan materi di sini memang PCA ya, basicnya PCA ya. Dan PCA itu ada di dalam satu chemometrik. Chemo berarti ini seputar kimia, metrik adalah pengukuran ya, gitu ya. Jadi saya menggunakan istilah ini karena sesuai dengan bidang saya dalam PCA ini ya. Jadi PCA ini objeknya seperti saya bilang di awal, dia bisa dari objek kimia ya, ekonomi ataupun IT ya. Kita lihat di sini turunannya dari mana sih PCA ini. Semua itu ya memang ini keilmuan AI ya. Di sini ya. Kemudian dia turunannya masuk ke dalam mesin learning ya. Di dalam mesin learning ini ada geometrics dan turunannya tentu banyak nih. Lihat kita di sini lihat. Ada geometrics, econometrics. Berarti econometrics dia ke arah ekonomi ya. Matriksnya adalah pengukuran. Di dalamnya ya statistik, sama aja. Jadi tidak ada yang berbeda antara econometrics, chemometrics, physicometrics, ataupun bisa disebut sebagai machine learning ya. Jadi itu nggak ada bedanya. Yang membedakan hanya data. Di dalam data juga sama, ada variabel, ada parameter, kemudian ada keragaman sampel dan sebagainya, itu sama. Jadi nggak ada yang berubah ya. Core kita sama, kita PCA ya, yang biasa digeluti oleh orang statistik atau orang ilmu komputer ya. Tapi objeknya itu memang banyak dari bidang-bidang lain, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kita lihat di sini bahwa kita lihat perbedaan dulu ya, dari machine learning sama deep learning ya. Nah, kita hari ini kita memang belajar ke dalam machine learning ya. PCA itu masuk ke dalam machine learning ya. Pertama input ya, input data ya, pasti data dong. Kemudian kita ekstraksi datanya. Ekstraksi itu kita bisa exploratory data kita, kemudian kita bisa cleaning data kita, dan kita bisa transformasi data kita. Ya, ada 3 pilihan. Setelah itu kita masuk ke dalam klasifikasi. Nah, PCA letaknya di sini, di klasifikasi, karena dia berkaitan dengan model ya. Model nanti kita keluarannya adalah berupa variabel yang telah terklasifikasi. Maksudnya, misalkan Anda punya variabel A, B, C, D. Apakah A, dan B itu masuk dalam kelompok yang sama atau dia misah? Kalau misah berarti tandanya karakteristiknya berbeda. Ya, itu ulasan singkat. Nanti kita jelaskan ke bawah. Nah, ini hanya bidang chemometrics ya. Jadi kan tadi saya udah ulang, chemo berarti kimia, matriks pengukuran. Gitu ya. Ini hanya istilah aja yang dipakai orang kimia, tapi intinya sama. Menggunakan core-nya adalah PCA untuk mengklasifikasi. Oke, ini saya tetap menggunakan istilah chemometrik ya, yang berarti ini tetap kita sebagai orang data analis ya. Nah, jadi ini bisa kita sebut sebagai data analis ya. Oke, kita harus punya 6 habit nih. Pertama, periksa data, kemudian proses sesuai kebutuhan. Maksudnya ini Anda butuh apa nih? Oh, saya hanya butuh untuk mengklasifikasikan
ya, mengklasifikasikan dengan nilai terdekat, ya, nilai terdekat. Berarti kalau dia berbicara nilai terdekat, dia bisa pakai algoritma KNN, neighbor. Ya, kemudian perkirakan modelnya. Ya, modelnya itu biasanya ya kalau based on jurnal dia harus lebih dari 70%. Ya, ini nilai modelnya. Ya, kalau under 70% itu dikatakan belum bagus modelnya. Ya, ini berdasarkan jurnal ilmiah ya. Kemudian periksa atau validasi model, gunakan model untuk prediksi. Nah, prediksinya apa sih? Ya, misalkan kalau di bidang IT, kita punya namanya apa? Image processing ya. Nah, misalkan ada orang A, B, C, D ya, wajahnya sama, mirip ya. Bisa dibedakan nggak? Nah, itu tanda tanya ya. Kemudian kalau dalam bidang kimia, ya misalkan teman-teman suka minum kopi ya. Kopi, suka kan kopi ya? Kopi, misalkan dari kopi Garut ya, sama kopi Aceh ya, sama kopi Pangalengan. Ini karakteristiknya sama atau beda? Nah, ini cara untuk menentukan apakah beda atau enggak. Kalau dari rasa kan memang beda ya. Tapi kalau dalam sisi lokasi tumbuh, kemudian umur, sampling, posisi suhu, cuaca yang ekstrim dan sebagainya itu akan berpengaruh terhadap klasifikasi. Makanya dia butuh yang namanya PCA ya untuk mengklasifikasi apakah sampel ini berasal dari Garut atau Aceh atau bisa dari lokasi lain. Satu lagi, prediksi ini bisa ke arah misalkan Anda beli kopi di pasar ya. Kopi di pasar ya. Di pasar. Apakah kopi itu terjadi pencampuran atau tidak? Ini disebut namanya adulterasi ya. Jadi adulterasi dalam hal saya mengoplos kopi nih. Ternyata rasanya menurut user A sama, tapi menurut orang kimia itu beda. Itu ditunjukkan, dibuktikan dengan PCA bisa. Dan yang terakhir adalah melakukan validasi prediksi ini berapa persen sih? Ya, kayak gitu. Baik, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Sambil cek dulu. Aman ya, suara saya masih aman ya? Sip. Kita lanjut ya, berarti nggak ada kendala suara. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini saya masih menggunakan geometrik ya. Ini sama dengan PCA. Jadi, di dalam suatu PCA, ya, PCA, kita harus membutuhkan suatu database ya. Database, kemudian kita asal usulnya dari mana sih data kita tuh. Nah, kalau data itu berbicara data, ya, dia bisa dari instrumen ya, instrumen analitik ini di bidang kimia, ataupun bisa dari misalkan Anda mengambil suatu kuesioner ya, misalkan ngambil contoh rasa saya punya 3 kopi nih dicobakan ke 10 orang, sama nggak pendapatnya, itu bisa kita klasifikasi ya. Oke, ini ruang lingkup aja ya, ruang lingkup bahwa dalam PCA ini ya kita membutuhkan suatu big data ya, big data, dan semua keilmuan yang kita pelajari itu memang nggak bisa kita lepaskan. Misalkan teman-teman belajar di computer science, saya di bidang kimia, kita masih ketemu nih statistik, saya juga pakai, tetapi yang membedakan hanya sampelnya ya, sampelnya cara menginterpretasikannya sama ya gitu. Ini kita masuk ya ke dalam data ya. Jadi raw data, kita punya data ya. Kemudian data itu kita masukin, ini udah masuk ke dalam pre-processing ya. Data itu dilakukan pre-processing, nanti di akhir kita contohkan data bedanya apa sih di pre-processing sama yang tidak ya. Nanti di akhir kita pelajari, kemudian ini kita lihat hasilnya seperti apa dan balik lagi dia. Ya, ini saya ambil dari rujukan jurnal ya. Oke, ini kita masuk kenapa kita menggunakan namanya PCA ya, PCA ya. Karena data kita pertama kompleksitasnya tinggi. Misalkan Anda mengambil data dari wilayah A, B, C sampai E ya. Itu kan tandanya tinggi ya. Berarti data yang Anda dapat itu harus direduksi ya. Agar kita tahu keaslian data itu kayak gimana
ya. Kemudian kita bisa mengoptimalkan suatu proses ya, kualitas data, apalagi efisiensi dan efektivitas ya. Misalkan kita menyajikan data, ya, kita menyajikan data. Ya, misalkan kita menyajikan suatu data ya. Nah, ini PCA ya, hasil PCA ya. Saya jelaskan sedikit di sini ya. Nah, di sini ya, misalkan kita punya, ini kan banyak ya variabelnya, ada 1, 2, 3, 4, sampai mungkin ini ada belum yang bertumbuk dan sebagainya, mungkin sekitar 30. Ya, ini juga 30. Apakah data yang kita dapat ini langsung kita tampilkan di publik 60 data dalam satu slide yang mungkin nggak cukup. Nah, oleh sebab itu kita butuh untuk mengklasifikasikan ini, membuktikan dan memberikan informasi kepada audiens. Oh, bahwa data ini beda. Oh, bahwa data ini karakteristiknya berbeda. Ya, walaupun dalam satu spesies atau dalam satu lingkup yang sama, gitu ya. Jadi ini contoh aja. Contoh, saya pakai menggunakan data kimia ya, tapi processingnya menggunakan PCA ya. Oke, kita lihat lagi contoh. Ini dalam jurnal ya, kita lihat di bidang kimia ya. Nah, tentu ada suatu sampel preparasi, kemudian di sini dia main multivariate analysis. Nah, di sini kita ambil kesimpulan ya, bahwa multivariate analysis yang di dalamnya ada suatu regresi, PCA, sampai PLS, itu nggak bisa dipisahkan dari dalam semua bidang. Mau itu bidang kimia, ekonomi, apapun itu. Ya, jadi kita bermainnya nanti di PCA ini ya, gitu. Ini hanya contoh ya, contoh dalam jurnal karya ilmiah orang lain ya. Jadi kita bisa menentukan suatu keaslian dari suatu sampel kita ya. Geographic origin ya, seperti yang saya contohkan tadi kopi. Mungkin kita bisa contohkan yang lain, sampelnya mungkin kita ambil dari lahan pertanian ya. Mungkin dalam hal padi ya, padi. Apakah padi di Ciwidey, Garut, Cianjur itu sama atau enggak? Kualitasnya bagus yang mana? Terus apakah terjadi pencampuran atau enggak? Nah, itu bisa dibuktikan melalui PCA, pengklasifikasian dalam suatu karakteristik ya. Jadi kita memerlukan data-data yang berkaitan dengan lingkungan itu ya. Seperti misalkan saya kasih gambaran sedikit ya di sini. Bentar. Ya, misalkan kita butuh kondisi lingkungan ya. Ya, apakah cuaca ekstrim? Terus apalagi pengganggu ya. Pengganggu bisa dari hewan-hewan yang berkeliaran di sana. Kemudian kedua, dalam sisi memberi makan ke padi ya, memberi makan atau memberi pupuk ya, itu juga akan berpengaruh. Dan yang ketiga mungkin bisa jadi dalam sisi panen, umur panen ya. Jadi ini semua ya, walaupun kita ini biasanya kan padi beberapa bulan kita panen, tapi ini mempengaruhi suatu klasifikasi hasilnya dari PCA ya. Ini gambaran aja ya, gambaran. Nah, ini hanya contoh ya, contoh dalam riset ya. Riset ini tahun berapa ya? 1998 ya. Ya, saya nggak tahu mungkin teman-teman sudah lahir atau belum tahun 98 ya. Ya, jadi ini PCA ini sudah digunakan dari tahun 90-an. Ya, namun mungkin interpretasi yang dulu dia tidak berwarna ya, visualnya mungkin kurang menarik dilihat. Tetapi intinya sama. Dia mengklasifikasikan beberapa sampel dari dia penerapannya ke arah food science ya. Food science berarti dia bisa di bidang makanan, kemudian bidang yang berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Nah, ini bermain dengan spektrum. Ya, spektrum bisa spektrum near infrared ataupun instrumen lainnya yang berkaitan dengan penelitiannya dia. Oke, ini contoh penelitian terbaru ya. Ini terbaru tahun berapa nih? Coba kita lihat 2023. Nah, ini di bidang kehutanan. Sekarang PCA digunakan di bidang kehutanan. Untuk apa? Kita lihat di sini. Dia untuk melihat kandungan di dalam suatu hasil hutan ya, batangnya. Ya. Jadi dia kelompokkan di sini. Apakah ini tergolong senyawa antioksidan atau tidak? Bisa sampai prediksi ke situ.
Ya, kalau sudah kita memprediktif suatu senyawa berarti masuknya itu ke dalam PLS atau PLS-DA. Ya, hari ini kita hanya PCA mengklasifikasikan ya. Oke, ini contoh hasil dari suatu PCA ya. Jadi ini banyak nih variabelnya ini ya. Ya, ini originnya, asal usulnya. Dan ini terlihat di sini memang yang merah contoh ya. Ini berkelompok tetapi masih tercampur dengan ya. Tandanya berarti ini ada karakteristik yang berdekatan antara variabel yang warna ungu ya. Dan lihat pemodelannya 93 dan PC2 26 3,2% ya. Tadi kita lebih dari 7%, 70%, 70% yang terdiri dari PC1 dan PC2 dijumlahkan, maka itu termasuk good model. Ini model bagus tetapi belum terklasifikasikan secara sempurna. Ya, mungkin karena overlapping dari suatu variabel-variabel yang ada atau bisa dari redundancy ya, pengulangan dan sebagainya. Oke. Ya, ini penerapan aja ya, penerapan dalam PCA ya. Dalam penelitian. Kemudian ini contoh aja. Contoh ini melakukan ya sampelnya ini apa namanya? Sampel tumbuhan ya, tumbuhan. Alatnya pakai near infrared ya. Jadi dia pakai suatu energi ya. Energi yang mana nanti keluarannya berupa numerik ya. Numerik nanti kita masukkan algoritma ya dan keluar hasilnya bahwa dia terpisah secara sempurna antara Nardus dan Citratus. Ini contoh lagi ya. Contoh dalam bidang apa ini? Bidang taro ya, cassava. Berarti bidang food science ya. Nah, ini jadi ada tepung ya, tepung gandum ya. Tepung gandum ini tergolong ke dalam cassava, taro atau apa gitu. Ternyata berbeda ketiga itu ya. Itu pakai PCA juga. Ya. Dan yang terakhir mungkin kita lihat di sini apa pengaruh ini alatnya ya. UV sama FT, IR. Kemudian ini dengan prinsip komponen analis ya. Untuk tumbuhan, ini tumbuhan ya. Jadi dia ingin membedakan suatu ekstrak tumbuhan ya. Dan terlihat di sini lihat yang merah terkelompok ya. Tetapi ini ada yang bercampur ya. Nah, kita lihat dari PC-nya memang 71 dan 15 ya. Berarti ini di atas 70% modelnya termasuk good model, tetapi masih ada karakteristik yang sama gitu. Ya, yang tadi adalah contoh ya, contoh berbagai riset di luar bidang kita, bidang IT ya. Itu contoh yang mudah-mudahan bisa ngebuka bahwa kita tuh penting, data science itu penting dalam semua bidang. Ya, gitu. Jadi kita harus bangga yang belajar data science, yang ingin jadi data scientist, kita harus bangga ya, kita punya modal untuk menginterpretasi data. Ya, mau jenis apapun data, dari tumbuhan, dari kehutanan, kemudian dari food science. Ya, ada yang meneliti juga dari air, membedakan air. Ya, jadi sekarang sudah bervariasi. Nah, gitu. Ini hanya perbedaan ya antara multivariate dan univariate. Kita pakai yang multivariate ya. Ini perbedaannya nanti bisa teman-teman baca ya. Ini alur PCA. Nah, terletak PCA di sini. Jadi kita tentu bermain dengan sampel ya. Sampelnya bebas. Kalau yang saya tadi contohkan itu sampel termasuk ke dalam sampel jenis sampel tumbuhan ya yang tadi saya contohkan. Nah, bisa juga ini sampelnya ini berupa kuesioner ya. Selanjutnya bisa juga dalam orang menggunakan suatu brand ya. Orang dan brand ya. Bisa juga ya. Jadi data ini dilempar masuk ke dalam raw data. Raw data berarti artinya data itu belum diapa-apakan ya. Setelah itu kita masuk input ya. Input data kita cek di sini. Cek sampai dia apakah ada pencilan atau enggak. Ini harus dicek dulu. Setelah ini jangan lupa masuk ke signifikansi ya. Dan kita lihat ANOVA-nya. Nah, di sini bermain keilmuan statistik ya. Setelah ini udah oke, masuk ke dalam pre-processing ya. Ini kita perlu nggak melakukan pre-processing ya. Misalkan data itu ada yang kurang bagus. Nah, kita betulkan atau enggak gitu.
Ya, nanti kita analisis di sini. Ya, kita fokus hari ini ke sini. Ya, sama hari ini lah kita tambahin dikit ke hierarki clustering ya. Terus kita dapat output dan evaluasi data. Kemudian ini balik lagi jika datanya belum good model, balik lagi ke raw datanya. Ya, gitu. Oke, tentu kita melakukan analisis ya. Data itu yang paling mendasar pakai Excel ya. Excel kita pakai Excel, kemudian nanti kita lanjutannya bisa pakai software R ya, dan sebagainya ya. Kemudian pre-processing data, ya ini yang saya taruh di slide, ini yang sudah, misalkan ini Scramber sama Metabo, ini bisa statistical analisisnya ada ya. Jadi ini otomatis. Nanti saya coba lihatkan webnya, nanti teman-teman bisa coba di tempat masing-masing. Kemudian ini yang sering kita pakai kan ya, Jupyter Notebook atau Google Colabs ya. Kita ngoding biasa sampai muncul sama aja ya. Atau pakai software R atau yang paling basic pakai Oren Data Mining. Hari ini kita sampai Oren Data Mining. Nanti saya kasih contoh ya. Oke, di sini kita lihat fokus utama membersihkan menghilangkan noise ya. Noise berarti dalam hal kalau saya di bidang kimia berarti dalam hal spektrum yang dihasilkan ya. Spektra itu berarti sinyal-sinyal ya, sinyal-sinyal ya. Kemudian apakah ada outlier atau enggak gitu ya. Lalu kita ini masuk ya. Ini kita fokus hari ini ke PCA saja ya. Nanti mungkin di webinar tamu selanjutnya kita coba ke PLS ya. Oke, kita lanjut. Ini heat map ya. Heat map hari ini tidak kita pelajari, tetapi kita coba singgung sedikit terkait clustering hierarkial ya. Karena ini berkaitan dengan PCA ya. Oke, ini workflow aja, workflow chemometric. Jadi maksudnya workflow chemometric berarti orang kimia yang bekerja dengan statistik. Sampelnya ada sampel tumbuhan, food science, kemudian mungkin bisa orang perikanan juga, orang kehutanan, peternakan, semua itu bisa pakai PCA bisa ya, pertanian apalagi kita sebagai orang IT kita pasti harus memahami semua itu. Flow-nya semua sama dari sampling masuk ke instrumen ya, keluarannya berupa sinyal ya, ini sinyal. Setelah itu kita masuk ke dalam pemodelan ya. Pemodelan di sini letaknya machine learning PCA di sini. Validasi setelah dia tervalidasi. Kalau tidak tervalidasi, balik lagi ke awal. Ya, ini saya ambil dari rujukan ya. Jadi yang menulis ini memang tentang kimia, tetapi dia menyinggung tentang PCA, menggunakan keilmuan PCA ini sebagai penunjang riset ya. Ya, jadi ini sangat powerful ya teman-teman. Oke. Oke, ini mengapa kita perlu pre-processing ya? Nanti kita langsung contohkan nanti ke software ya, lebih gampang ya. Tapi kita lihat di sini singkatnya. Nah, yang ini ya, yang kanan ya, yang ini dengan yang kiri kan beda kan ya. Lihat ini terpisah ya. Sedangkan ini ada outlier mungkin ya. Dan ini jaraknya lumayan ya, berdekatan ya. Nah, ini dia tanpa adanya pre-processing. Sedangkan yang ini ada pre-processing. Oke. Ini contoh aja pre-processing yang biasa dilakukan terkait signal ya. Jadi COW itu dia mengoptimasis suatu spektra agar spektra itu sama ya, sama dan bisa kita baca ya. Oke, ini analisis data saja ya. Fokus kita memang hari ini ke PCA aja ya. Mungkin untuk yang ini SEM PLS itu tidak sampai sini ya. Kemudian ini goal dari scope. Jadi ke PCA ini ya, ini bisa kita sebut sebagai kuantitatif analisis atau kualitatif analisis ya. Jadi hati-hati, penggunaannya itu bisa sebagai kuantitatif dan kualitatif ya. Tergantung cara kita membuat flow diagram alir kita dari awal sampai akhir kayak gimana ya. Jadi kita bisa lihat di sini misalkan di awal kita memang tujuan PCA itu hanya untuk berdasarkan lokasi saja ya. Kita tidak membedah sampai apakah itu masuk ke dalam kategori baik atau enggak, dibuktikan dengan algoritma yang ada atau dicoba lagi dengan model yang lain, dengan algoritma lain ya. Itu udah masuk ke ranah kuantitatif. Oke, ini skema saja, skema ya. Skemanya sama ya. Jadi orang di luar bidang kita IT ya, berpikirnya sama. Sampling, ada raw data, model, processing,
balik lagi ke evaluasi data ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian PCA ya. Nah, tapi di sini saya kasih tahu dulu, kita nggak akan mendalami algoritmanya ya. Saya jelaskan hanya singkat ya. Tetapi kita fokus yang penting teman-teman tahu dulu surface-nya, permukaannya. PCA ini, oh untuk ini. Jadi kita nanti luarannya teman-teman sebagai data scientist bisa mengolah data-data yang di luar ranah kita, gitu ya. Coba sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Silakan. Suara saya masih aman ya? Oke, baik kita coba lanjutkan ya. Oke, kita coba lanjutkan. Ya, jadi ini termasuk supervised teknik ya untuk extracting variance dari suatu dimensi dataset kita. Ya, pasti semua data yang kita hasilkan itu high dimensional. Kita harus bisa bikin low ya. Jadi data itu bagaimana caranya kita untuk mereduksi tapi tidak menghilangkan maknanya ya. Jadi PCA itu memproyeksikan ortogonal atau mentransformasi data menjadi sub ruang ya. Jadi ibaratnya teman-teman berpikir bahwa oh saya punya suatu kubus nih. Titik ngelihat kita, titik mata kita ya. 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 Misalkan ini dalam suatu ruangan ya, ruang ya. Nah, kita melihat proyeksi kita apakah dari sini, dari atas, atau dari samping ya, atau dari ujung sini. Ini titik mata kita ya. Melihatnya data itu seperti apa, gitu ya. Jadi itu sehingga variance data diproyeksikan menjadi maksimal atau enggak. Oke, ini hanya contoh case ya. Case cara mengidentifikasi ya. Jadi PCA ini konsepnya itu kita melihat nilai eigenvalue, satu lagi sama kita menggunakan algoritma SPD ya. Jadi kita melakukan dekomposisi data untuk mendapatkan data yang telah direduksi. Nah, ini contoh ya. Nah, kita coba lihat di sini. Kita lihat di sini bahwa ya kita punya ruang ya di sini variabel, ke kanan variabel, ke bawah objeknya, sampelnya ya, jenis variabelnya pakai apa ya. Dari data ini ya kita hasilkan suatu struktur data yang baik dan apakah ada noise atau enggak. Ya, X data model errornya berapa persen. Ini adalah sinyal ya gitu ya. Jadi semua itu berkaitan satu sama lain ya. Oke, ini hanya contoh ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini apakah ada perbedaan atau enggak dari suatu variasi ya, variasi data-data ini. Kemudian new variable ya, correspond to a linear kombinasi. Jadi apakah data yang kita punya ini bisa menimbulkan variabel baru atau enggak ya. Oke, ini contoh ya pada gambar 1A ya, data direpresentasikan dalam sistem koordinat X dan Y. X dan Y ya. Kemudian dimensi dicapai dengan mengidentifikasi arah utama, itu disebut komponen utama. Jadi dalam PCA ini memang ada komponen 1 dan komponen 2. Nah, berasumsi bahwa arah dengan varian terbesar adalah yang paling penting ya. PC1 dan PC2. Ya, gambar B ini telah direduksi menjadi satu dimensi. Ini hasil keluaran outputnya. Ini hanya algoritma ya, yang mana kita kalau PCA itu bermain dengan vektor ya, arah vektor sampel kita kemana, variabel kita kemana ya. Ini algoritmanya ya, kita tidak pelajari ya algoritmanya di sini. Nah, di sini eigenvalue yang terpenting dari sini bahwa eigenvalue itu memang harus lebih dari 0 ya. Dia jika dia sama dengan 0 atau kurang dari 0, tandanya PC itu prinsipal komponennya belum baik ya, belum bagus ya. Jadi kita menggunakan PC yang lebih dari 0 ya. Dan biasanya dalam suatu PCA ini kita sering melakukan transpose data ya. Nah, makanya ini berkaitan ya, transpose data berarti kita memutar matriks itu, misalkan variabel, antara variabel dan sampel kita lakukan transpose ya. Ataupun ada variabel yang masuk dan sebagainya ya. Tuh, ini contoh eigenvalue ya. Eigenvalue berarti kita pilih eigenvalue yang lebih dari 1 ya.
kita harus memilih itu sebagai komponen yang pertama ya. Nah, ini ada terminologi ya. Jadi angka-angka pada diagonal matriks ya, covariance, bahwa itu menunjukkan variabel yang besar ya. Faktor eigen berarti arah sumbu baru yang diputar ya. Jadi seperti yang saya contohkan di awal, kita melihatnya dari sisi mana PCA ini ya. Oke, jadi ada berapa banyak sih PCA-nya? Jadi tidak hanya, kalau PC1 aja berarti kita nggak bisa melakukannya, minimal 2 ya. Kita 2 melakukan melihat dari 2 PC ya. Tapi kita bisa mengatur sampai lebih dari 7 ya. Sebagian software itu ada keterbatasan ya. Nanti saya coba jelaskan di Oren data mining ya. Oke, ini contoh kita PCA di dalamnya algoritma pakai singular value decomposition. Oke, kita lihat di sini data ya, ini data sinyal ya. Data sinyal ini terlihat sama ya. Namun di sini ada perbedaan kan ya. Bagian sini sama atas itu ada perbedaan dalam sisi intensity ya, intensity. Nah, di sini kita lihat perbedaannya seperti apa. Jelas pasti ada perbedaan ya. Jadi sedikit pun ya, misalkan sinyal ini kita ukur ya, pengukurannya dilakukan di hari 1, 2, 3, itu pasti akan berbeda klasifikasinya. Maka dari itu step sampling kita baiknya itu di satu hari yang sama ya, itu prinsipnya dalam sampling, dan itu termasuk kategori homogenitas sampling ya. Jadi sampling yang kita lakukan itu bersifat homogen ya. Oke. Setiap komponen utama yang dihitung jadi menangkap sebanyak mungkin variasi dalam data. Ya, tentu kan kita kalau data kan banyak ya. Kemudian variasi ini dihilangkan dan komponen utama baru ditentukan. Setelah itu PC pertama menggambarkan sumber variasi terbesar dalam data kita. Ini skor. Jadi di PCA itu ada skor, ada loading ya, loading plot. Jadi skor itu mereka akan mengkoordinatkan objek di sepanjang komponen utama. Ya. Kemudian dia akan menghubungkan suatu intra sampel atau variabel yang diamati dengan memplot PC1 dan PC2. Yang mana PC1, PC2 ini berisi variabel-variabel yang akan kita gunakan untuk mengklasifikasikan. Ya. Ini contoh skornya, hasil skornya. Ya. Oke, baik, kita lanjut ke loading ya. Pemuatan. Jadi loading itu pemuatan, kita ingin lihat sepanjang komponen utama itu gimana sih. Dan poin pentingnya di sini, simpulkan variabel yang bertanggung jawab atau pengelompokan skor ya. Jadi ini bisa kita kaitkan dengan korelasi yang di dalamnya. Ya, jadi jangan heran nanti berarti di PCA itu ada kita bisa mengkaitkan korelasi yang ada ya. Ya, misalkan Pearson atau Spearman ya, pakai 2 korelasi itu untuk melihat keseragaman atau distribusi data kita ini baik atau belum gitu. Contoh aja ini ya, dengan ini yang no pre-processing, ini pakai pre-processing min centering ya. Kemudian ini auto scaling ya. Tentu sinyal-sinyal ini kan berbeda ya. Yang di pre-processing seperti ini sinyalnya, kemudian yang dikasih pre-processing pun akan terlihat beda jenisnya ya. Ini pre-processing min centering, satu lagi auto scaling. Ya. Oke, ini hanya proyeksi ya dari suatu objek dan variabel ya. Teman-teman bisa lihat variabel 1, 2, 3, jadi ini vektor ya. Vektor ya, terhadap sumbu yang mana dia mengarahnya ke arah mana ya. Oke, ini proyeksi aja, proyeksi dalam suatu variabel yang kita punya. Ini contoh rata-rata ya. Jadi dalam PCA itu memang kita bisa melakukan teknik min ya, merata-ratakan data kita jika distribusinya tidak normal ya. Jadi data kita rata-ratakan ya, kemudian kita klasifikasikan, dibandingkan dengan data asli itu pasti berbeda. Ya. Oke, ini contoh proyeksinya ya. Proyeksinya bahwa nanti sampel kita tersebarnya seperti berikut ya. Oke. Jadi tujuan utamanya jadi untuk mengidentifikasi pola tersembunyi dalam kumpulan data. Jadi data yang Anda dapatkan itu memang data yang kita belum tahu informasinya ya, klasifikasinya seperti apa. Ya, seperti saya contohkan di awal, apakah misalkan ada pemalsuan sampling atau enggak, itu bisa ketahuan ya dari karakteristik sampelnya.
Kemudian untuk mengurangi dimensi data dengan menghilangkan noise dan redundancy dalam data. Ini berkaitan dengan sinyal ya. Redundancy berarti ini juga terkait dengan pengulangan ya. Pengulangan kita mengambil sampling ya. Kan kalau kita ingin menentukan standar deviasi ya, berarti kan kita minimal kita punya 3 data ulangan ya, data ulangan. Kalau 2 kan kita tidak bisa melakukan standar deviasi. Baiknya minimal 3 dan lebih dari itu lebih baik ya. Dan terakhir untuk mengidentifikasi variabel yang berkorelasi atau ini tidak berkorelasi. Ya. Nah, ini contoh metode PCA. Sangat berguna ketika variabel ini atau kumpulan sangat berkorelasi ya. Jadi korelasi akan menunjukkan adanya redundancy data ya, karena redundancy data ini untuk mereduksi variabel asli atau variabel baru yang muncul yang jumlahnya itu kecil dan kita tidak bisa lihat di dalamnya. Ya. Baik, itu materi ya yang saya sampaikan. Nanti setelah ini kita coba masuk ke orange data mining, kita pelan-pelan ya. Kita coba menginterpretasikan sampai berhasil oh ini PCA tuh gini gitu kalau pakai orange ya gitu. Baik, sampai sini dulu untuk materi. Ada yang tanyakan? Silakan. Silakan jika ada yang tanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke orange ya, orange data mining. Oke, baik. Kita coba lanjutkan langsung ke orange data mining ya. Sebentar, ini aman ya? Suara saya jelas di sana? Oke, baik ya. Kita coba lanjut ke orange data mining ya. Ya. Ini kan teman-teman mungkin sudah pada belajar ya. Ini terlihat ya? Slide saya terlihat ya? Terlihat ya. Baik. Ya, mungkin ini udah teman-teman udah pada belajar ya apa terkait orange ya. Software orange ini bisa digunakan di MacBook sama di Windows juga bisa, open source ya ini. Kemudian langkah satunya berarti nanti teman-teman biasa add-ons dulu ya. Keperluan kita apa di sini ya. Kalau saya sebagai orang kimia ya, saya bermain di spektroskopinya ya. Jadi saya bermain di sinyal, tapi saya menggunakan PCA juga untuk mengklasifikasikan sinyal itu gimana sih. Oke, baik. Nah, kita coba melangkah ya. Jadi saya mengambil contoh dari seri. Nah, datanya sebentar. Datanya itu dari baik. Sebentar, saya kasih lihat dulu data. Jadi saya coba melakukan ya. Ya, jadi datanya dari sini ya. Kalau saya menggunakan orange ya, saya simpan datanya di drive ya. Karena kalau di komputer khawatir kita hapus dan sebagainya. Jadi saya gunakan URL ya. Kemudian dalam posisi di open ya. Ya, open. Dan ini data ya. Data SD itu sereh daun ya. SW itu sereh wangi ya. Jadi kita membedakan sampel tumbuhan ya. Contoh tumbuhan. Sama nggak sih karakteristik daun sama wangi ini? Tanda tanya gitu ya. Jadi data ini saya copy masuk ke sini. Jadi data ini mungkin teman-teman boleh pakai file yang disimpan di komputer di sini. Satu lagi boleh kita kopikan di sini ya. Terus kita reload ya. Di sini ada info ya. Info bahwa
oh ini ada missing value ya. Kalau dia ada missing berarti ada yang salah dengan data kita. Nah, ini kolomnya. Kita lihat di sini name ya. Target ini bisa kita edit ya. Kemudian kita mau jadikan, misalkan kita ini kan, saya kan ini pakai panjang gelombang ya, pakai spektrumnya. Berarti spektrum ini mau diarahkan kemana? Nah, saya mikirnya spektrum ini kita arahkan ke target ini, kategorikal, yang mana value-nya ini SD, seri dapur, dan SW itu seri wangi ya. Nah, berarti kita jadikan type-nya ini kategorikal ya. Kemudian yang panjang gelombang ini numerik ya. Role-nya ini picture ya, yang untuk numerik. Kita cek sampai bawah. Nah, ada satu kategori sampel teks meta. Kenapa saya menaruh dua itu ya? Coba kita lihat di sini di datanya ya. Ada sampel, ada target ya. Yang sampel SD underscore 1 sampai 15 ini sampel yang sama dengan 15 kali pengulangan. Kemudian SW sampel yang sama seri wangi tapi 15 kali pengulangan. Kemudian dari itu berarti saya targetnya ini 1 2 3 sampai 15 masuk ke dalam SD. Satu lagi masuk ke dalam SW. Ya. Sekarang kita lihat distribusi datanya ya. Ya, dilihat ini data yang keluar ya. Nilainya 0,3, 0,4 ya. 0,3. Ada pencilan nggak kira-kira ya datanya? 0,6, 0,6 ya, jauh dari data sebenarnya. 0,3 kebanyakan 0,3, 0,4 ya. Ada 0,67 ya, 7 ya. Berarti kita lihat sebagai kualitatif ya. Oh, itu ada nilai yang ekstrim ya. Ekstrim ya. Berarti kan kita bisa melakukan uji dulu ya, uji groups atau pakai uji Dickson yang paling sederhana ya. Kalau groups itu berarti untuk jumlah data, misalkan data teman-teman misalkan ekstrimnya itu apakah berdekatan atau berjauhan. Ya, kalau groups itu fokusnya. Kalau Dickson berarti dia hanya sederhana aja. Ya, kalau groups kan ada 3 kategori. Biasanya data itu ekstrimnya hanya 1. Kemudian kedua data itu ekstrimnya 2 tapi berjauhan. Satu lagi data itu ekstrimnya ada 2 tapi berdekatan. Ya, jadi kita bisa lakukan uji dulu. Ya, nanti itu untuk lanjutannya ya. Ini jadi kita lihat secara kualitatif. Oh, bahwa data di sini ada yang kita anggap sebagai pencilan, tapi kita harus pastikan terlebih dahulu data itu benar atau enggak ya. Pencilan atau bukan. Dengan cara kita lihat tuh PCA-nya. Oke. Kita masuk ya ke PCA. Ya, setelah ini sampel kita jadikan teks, role-nya meta. Jadi bisa digunakan untuk memetakan atau mengklasifikasi atau tidak ya. Kita klik apply di sini ya. Oke, sampai sini kita tarik ya. Kita tarik data ini ya. Tarik, kita fokus ke, coba kita lihat tuh udah masuk belum? Data tabel ya. Oh, ternyata datanya sudah masuk juga. Kemudian kita klik di sini, ini untuk prediksi nanti ya. Kita fokus ke spektra. Nah, ini spektra yang dihasilkan. Nah, saya bermain di spektra ya. Spektra dalam instrumen ini near infrared ya. Infrared, contohnya near infrared ya. Kita lihat di sini ada suatu gap ya. Ya, gampangnya ada gap di sini, ini ada gap gitu ya. Dan memang ini terlihat sama ya, tetapi ada sedikit perbedaan. Nah, kita lihat di sini, ini tanpa pre-processing. Jadi dari data loncat ke spektra. Ya, kita PCA-kan di sini. Kita mau pakai berapa komponen? 1 atau 2, ini kita bisa pilih. Explain variansnya seperti apa. Ini otomatis biasanya kalau kita ubah komponen, variansnya naik atau turun ya. Oke. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada penghubung ya. Oke, penghubung. Apakah kita ingin menseleksi satu data di spektra yang mana nanti kita tampilkan ke PCA atau semua data kita tampilkan ke PCA ya. Berarti kita pilih data to data ya. Ya, ini data PCA akan kita scatter plotkan atau kita bisa melakukan komponen saja yang kita tampilkan ya. Saat ini kita coba data ke data dulu. Hasilnya berarti seperti ini ya. PCA-nya seperti ini. Nah, kekurangan dari Oren data mining di sini kita tidak bisa melihat ini good model atau enggak. Ya, persenannya ada atau enggak nih di sini. Karena ini pakai mesin ya, pakai secara otomatis ya. Ya, gitu. Jadi kita lihat di sini nampaknya ini
sudah terpisah ya. Tetapi kita lihat di sini, oh ini ada yang berjauhan ya. Ya, mungkinkah ini pencilan atau enggak, kita bisa lihat di sini yang mana nih datanya. Oh ini datanya berarti yang panjang gelombang. Tuh lihat pictures-nya 4000 sampai 4032. Ya, ini juga sama. Dan ini juga sama. Jadi satu titik ya, itu bukan hanya berisi satu nilai aja, tapi bisa ribuan, bisa ratusan. Kayak gini kita klik ya, kita diamkan di satu titik ini. Lihat, pictures-nya berarti ada 617 others yang lain. Berarti kan lebih dari puluhan ya. Oke, 3 outlier ini mungkin ribuan data ya. Kalau kita buang pun rasanya kurang adil ya. Maksudnya ribuan data kok kita buang ya. Nah, gitu. Terus di sini kita lihat ya, di sini yang merah ya. Dan ini ada yang misah dengan kumpulannya ya. Nah, tandanya di sini di tengah ini apa dia belum terjadi suatu klasifikasi yang baik ya. Nah, gimana sih caranya? Apa kita buang aja data ini? Ya, data yang di sini kita buang aman? Enggak. Kita coba dulu untuk melakukan pre-processing. Ya, ini case-nya saya menggunakan Spectrum ya. Jadi dari data kita tarik ke pre-processing Spectra ya. Nah ini otomatis di sini preprosesornya ya. Kita bisa pakai apa namanya bermacam-macam di sini. Tipenya mau seperti apa? Dan saya sudah pilih yang cocok itu menggunakan standar norma variat. Ya. Jadi dari sini ini original data, ini pre-process data. Lihat ada perbedaan kan? Ini ada jarak, sedangkan yang di sini tidak ada ya. Oke. Ya, kemudian kita commit otomatis exit. Nah, setelah itu kita lihat di sini spektranya ya. Kita tarik garis ke spektra. Kita pilih di sini garisnya mau ke data atau mau ke subset datanya ya. Spektra, klik. Ya, terlihat di sini ada yang masih keluar jalur ini yang biru ya sama merah. Ya, kemudian di sini juga tidak terlalu sama ya. Tapi ini bisa kita bilang agak terpisah dibandingkan yang di sini ya. Nah, gitu kan. Agak lebih lumayan ya. Nah, kita masukkan ke PCA. Exponentnya komponennya 2. Dan kita lihat scatter plotnya. Berbeda kan? Nah, tapi di sini tentu masih ada outliernya. Nah, 3 ini kan, yang 3 di atas ini artinya dia mungkin ya, dimungkinkan adalah 3 yang di sini. Karena posisinya kan 3 titik ya. Nah, di sini juga kan sama, 3 titik ya. Tapi ini berdekatan, overlapping ya. Nah, ini kita bisa putuskan untuk dibuang atau dipertahankan. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, ini udah terpisah ya. Terpisah ini tandanya berarti kita berhasil untuk mengklasifikasikan 2 hal ini. Selanjutnya jangan berhenti sampai situ PCA. Ya. Kita lihat kita coba masukkan ke dalam model ya. Ya, kita pakai KNN ya. KNN, kita prediction, satu lagi pakai tree ya. Ini untuk decision tree, jadi melakukan keputusan terhadap data, subset data-data kita ya. Kita hubungkan dari data masuk ke algoritma, masuk ke sini 2 algoritma, predictors, model ke predictors. Hasil seperti ini. Ternyata di sini kalau saya fokusnya ke presisi ya. 1 ya. Berarti presisi itu bisa dari presisi yang baik itu memang 1 ya. 0,99 sampai 1. Ya, ada juga yang bilang sebagian jurnal ilmiah 0,8 itu masih bisa diterima. Ya, informasi penting apa di sini? Ini ada error ya. Nah, di sini biasanya kalau kita pakai KNN yang 1, data 1 ya sebagai SD ya. Kita lihat targetnya sama nggak SD? Sama ya. Nah, errornya kan 0, berarti semua ini memang sudah benar posisinya ya, dan tidak ada yang berlawanan. Berlawanan maksudnya jika di sini sereh dapur berarti di sini sereh wangi ya. Gitu contoh datanya. Probabilitas datanya. Kita lihat di sini bahwa prediktornya data ini ternyata tergolong data yang baik, mau dimasukkan ke dalam 2 model atau kita nanti bisa coba ke model-model lainnya ya. Bisa pakai NetBase atau yang lainnya.
Oke, setelah itu kita lihat di sini kira-kira clusternya seperti apa ya. Jadi PCA ya walaupun dia sudah terpisah klasifikasi secara mungkin sempurna tapi ada outliernya ya. Kita lihat di sini HCA-nya atau kira-kiranya seperti apa. Caranya tadi gini. Data kita tarik ke distances ya. Kita mau pakai apa? Compare-nya itu berdasarkan satu kolom karena rows ya kita pakai rows ya. Ini di symmetric default ya untuk normalize ya. Normalize dari kita lihat di sini hierarchy ya. Nah, anotasinya target ya. Target berarti kita lihat di sini. Kalau kita berbicara hierarchy berarti dari beberapa sampel ini apakah ada yang tercampur atau enggak pembentukannya ya dalam satu card ya, saya bilangnya card ya. Card ini sama ini ngebentuk satu tahap di sini, kemudian ini sama ini ngebentuk apakah berbeda atau enggak. Ternyata ini sudah ini serai dapur sampai bawah ya, ini serai wangi ya, ada pemisah ya di sini kan. Nah di sini juga ada berbeda ya, ternyata ini sudah terkategorikan dengan baik ya data ini. Nah jadi ini mendukung semuanya, ini mendukung, ini udah baik. Kemudian yang kedua dari prediktornya ini udah presisinya satu, dan dari hasil preprocessingnya pun sudah terpisah dengan baik. Nah maka kita bisa memutuskan ini baiknya dieliminasi atau tidak ya. Tapi kalau dieliminasi mungkin akan merubah data juga, karena data yang terkandung di sini itu bukan data milik dia aja tapi bisa milik yang lainnya juga. Jadi banyak dalam satu case kita ngambil 17 kali sampling, pengulangan 7, berarti di dalamnya bisa ribuan ya. Oke, sampai sini dulu. Silakan jika ada yang tanyakan boleh. Tadi sudah dicontohkan apa terkait. Silakan.
Ya, cek. Ya, ini ada suara saya. Oke, baik. Dari penjelasan tadi, ada yang ingin didiskusikan atau kita lanjutkan? Oke, baik. Ya, kalau gitu berarti kalau jika tidak didiskusikan, ya berarti kita akhiri pembelajaran. Semoga bermanfaat ya untuk terkait PCA ya. Saya simpulkan review PCA penting ya dalam bidang apapun ya, bidang kita IT ataupun ekonomi kita, kemudian peternakan, perikanan dan sebagainya, itu penting ya untuk bisa men-screening atau melakukan apakah atau enggak. Satu. Kemudian yang kedua, apakah sampel itu bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya atau enggak ya. Jadi itu manfaat dari PCA ya. Apa terkait open data mining itu tadi saya contohkan ya, kita tidak bisa melihat PCA saja ya, tetapi kita harus mengcompare dengan CA ya. Untuk korelasi di bagian oranye ya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh di korelasi ya. Jadi kan kita harus ada korelasi Pearson atau Spearman ya. Satu baik dengan data korelasi ya. Dan ini memerlukan waktu berjam sesuai dengan sel data kita ya, banyak atau enggak dimensinya ya. Ini kalau data kita udah masuk ke jutaan ya, berarti ini akan makan waktu berjam-jam, bisa sampai 4 sampai 5 jam gitu, tergantung kekuatan komputer masing-masing juga ya. Itu untuk Oren ya, software Oren. Dan memang banyak keunggulannya dalam software Oren ini dan banyak ada kekurangannya juga ya. Jadi ini cocok untuk kita belajar basic untuk PCA ini ya. Untuk pendalamannya mungkin bisa lewat codingan ya, lewat Jupyter Notebooks ataupun lewat R ya, ataupun lewat software lainnya ya. Nah, yang saya contohkan terakhir ya, mungkin saya contohkan sedikit ya. Nah, teman-teman bisa pakai ini ya, Metabo Analysis ya. Ini ada statistical analisisnya one factor, tapi hanya one factor di sini. Nanti ini klik aja, ada pilihannya one factor ya, single factor ya. Nah, ini bisa bukan untuk orang lingkup kimia saja, tapi ini bisa untuk yang lainnya. Ini memudahkan kita untuk menginterpretasikan data. File yang dimasukkan itu file dalam bentuk CSV atau TXT ya. Oke, sip. Baik, pembelajaran tamu berarti kita akhiri ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan nanti kita lanjut terakhir mungkin di bulan Juni terkait PLS ya, lanjutan dari PCA ini. Baik, saya tutup kuliah tamu siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya.